menindak tegas bahkan menangkap pelaku yang masih melakukan perdagangan barang ilegal. Purbaya juga sudah kantongi sejumlah nama yang biasa melakukan praktik impor ilegal pakaian bekas. Sorotan lainnya di Sapa Indonesia Malam, antaranya warga Jakarta jangan lagi bakar sampah di area terbuka atau wajah Anda akan dipajang di media sosial. Ini adalah sanksi baru yang akan ditetapkan oleh pemerintah Provinsi Jakarta. Lalu bagaimana implementasinya? Dua isu ini akan jadi sajian utama di Sapa Indonesia Malam kali ini. Saya Cynthia Rompas. Dan saya Radi Saputro. Kita jelang selengkapnya Sapa Indonesia Malam hari ini. Kami mulai dari berita tangis Ibu Direktur Lokataru Foundation Del Pedro Marhaen yang pecah saat hakim menolak permohonan pra-peradilan anaknya. Sang ibu menyatakan anaknya tidak bersalah dan hanya berupaya membela rakyat. Gak bersalah, kenapa kalian zolimin? Kutuntut kalian di akhirat ya Allah. Kalian gak menzolimin anakku, akan kutuntut di akhirat ya Allah. Ibu Del Pedro Magna Antista tak kuasa menahan tangis. Begitu hakim mengakhiri putusan pra-peradilan Del Pedro di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin siang. Dalam dekapan suaminya, Ibu Del Pedro menegaskan anaknya bukan pembunuh, teroris, ataupun koruptor. Anakku ya Allah, anakku gak bersalah ya Allah. Anakku gak bersalah. Dia hanya membela rakyat ya. Kenapa dijadi seperti teroris? Kenapa dijadi? Anakku gak bersalah. Anakku gak bersalah ya. Anakku bukan teroris, bukan pembunuh, bukan koruptor. Anakku bukan koruptor. Koruptor aja kalian gak bisa tangkap. Sementara itu para aktivis yang ikut hadir dalam sidang putusan pra-peradilan Del Pedro berseru meminta hakim membebaskan Direktur Lokataru Foundation tersebut. Kuasa hukum Del Pedro Muhammad Al-Ayubi menyatakan hakim mengabaikan permohonan bahwa Del Pedro tidak pernah diperiksa sebagai saksi sebelum ditetapkan sebagai tersangka. Majelis hakim hanya mempertimbangkan soal bagaimana penyidik memperoleh dua alat bukti. Namun di dalam permohonan kami sudah jelas kami sampaikan bahwa Del Pedro tidak pernah diperiksa sebagai saksi atau calon tersangka sebagaimana yang sudah disebutkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2014. Sebelumnya Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Sulistianto Budiharto menolak permohonan pra-peradilan Direktur Lokataru Foundation Del Pedro Marhaen. Hakim menyatakan penetapan tersangka terhadap Del Pedro telah berdasarkan dua alat bukti sah. 2 September lalu, Polda Metro Jaya menetapkan Del Pedro Marhaen sebagai tersangka dugaan penghasutan unjuk rasa yang berujung ricuh. Maka terhadap alat bukti yang diperoleh oleh temuan tersebut di atas adalah alat bukti yang sah sebagaimana pasal 184 KUHP. Mengadili 1. Menolak permohonan pemohon pra-peradilan untuk seluruhnya. 2. Membuatkan tidak perkara kepada pemohon sejumlah nihil.